Kan pukul 9 lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Rodatul Ilmi yang sangat saya muliakan, Bapak Ketua Bapak Kiai Sanusi Azhari yang saya muliakan, Bapak Ketua MPRI yang barusan memberi kabar bahwa beliau masih ngutik-ngutik katanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Rodatul Ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka tholabul ilmu bisa membuka jalan yang lebih baik yang lebih lancar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hari ini tanggal 16 Februari bertepatan dengan 15 Rajab. Alhamdulillah kita sudah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang sebagaimana doa yang sering kita bacakan bersama-sama, yaitu Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan tholabul ilmi pada hari ini tentunya kita akan mendapatkan materi-materi dari Pak Kiai untuk bekal kita di dalam menghadapi bulan Sa'ban dan bulan Ramadan yang akan datang. Materi yang akan dibahas oleh Bapak Kiai adalah mengenai sholat, ya, yaitu kaitannya dengan bulan Isra Miraj. Tentunya perintah sholat itu pada Isra Miraj, pada di Isra Mirajkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepada Bapak Kiai kami persilahkan, dan barangkali Pak Kiai, Pak Ketua MTRI akan akan menemui kita nanti setelah acara berakhir. Tapi tetap beliau mengikuti, hanya tidak bisa komunikasi terbuka. Mangga kami persilahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MTRI, Badrul Rokama, Ketua PWRI, Pak Dr. Adas Yasin, Koordinator Pengajian Ibu Lubis Sujana, Jamaah Majelis Taklim Rodatul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita. Sekalipun secara virtual kita bisa laksanakan hari ini. Kita bersyukur
Karena dengan demikian kita akan mendapatkan kesempatan untuk mencari bekal buat kehidupan kita di akhirat nanti dengan cara menuntut ilmu. Karena sesungguhnya segala amal ibadah kita akan tidak diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Salat umpamanya, Nabi berkata, qimatu sholati ahadikum ma yafhamuhu. Ukuran derajat sholat kita itu tergantung seberapa banyak kita memahami tentang gerakan dan bacaan pada sholat yang kita lakukan. Kalau dalam sholat kita itu semua gerakan kita pahami, kenapa Allah memerintahkan kepada kita, Nabi memerintahkan kepada kita, ketika kita sholat, diawali dengan takbir dan mengangkat kedua tangan. Kalau kita mengerti kenapa Allahu Akbar, bukan Bismillah. Dalam definisi sholat, as-sholah ibadatun mubtada'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Pertanyaannya, sudah ngerti belum Bapak-Bapak? Kenapa awal sholat itu takbir? Dan sudah mengerti belum Bapak-Bapak? Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Sebab biasanya kita menutup pekerjaan itu dengan alhamdulillah. Kita memulai pekerjaan itu dengan bismillah. Tapi sholat didefinisikannya adalah ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, paham nggak? Mengerti nggak? Kenapa awal sholat itu takbir? Suantena diemut suantena. Pas Sanusi suantena teh aya. Keayaan. Diemut suantena buka. Udah. Atas ayat. Ayat alhamdulillah. Atas ayat. Jadi kenapa diawali dengan Allahu Akbar dan kenapa diakhiri dengan salam? Kalau Bapak dan Ibu paham, berarti sholat Bapak baik. Tapi kalau belum paham, berarti kadar sholat Bapak masih rendah.
Kenapa pada waktu takbir itu mengangkat tangan? Diperintahkannya mengangkat tangan. Sekalipun setelah ngangkat itu ada yang sidakap, ada yang tidak. Tapi yang jelas harus mengangkat tangan. Silahkan kalau yang pernah haji, pernah umroh, ketika sholat semuanya angkat tangan. Tapi ada yang sidakap, ada yang diturunkan. Tapi tetap sama mengangkat tangan. Kenapa harus mengangkat tangan? Dan kenapa mengangkat tangannya dua? Kan kalau seorang prajurit menghormat jenderal, sebelah tangan kan? Jangan coba-coba prajurit menghormat jenderal dengan tangan diangkat dua-duanya. Maaf, dicabok ke jenderal. Tapi kepada Allah harus dua-duanya. Enggak boleh sebelah. Kenapa? Harus Bapak pahami. Harus Bapak mengerti. Kenapa dalam salat itu, ini saya bicara rukunnya saja, Fatihah. Ada apa dengan Fatihah? Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kenapa Fatihah? Jangan-jangan banyak yang nggak mengerti. Semakin bagus dia ngerti Fatihah, maka semakin bagus tingkat sholat dia. Makin bagus. Ketika dia ruku, dia mengucapkan Allahu Akbar. Tapi ketika dia bangun dari ruku, dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa bukan Allahu Akbar? Padahal perpindahan dari rukun ke rukun yang lain semuanya Allahu Akbar, kecuali dari ruku Sami Allahu liman hamidah. Ini pun harus kita mengerti. Kenapa ruku subhana rabbiyal azim? Sujud subhana rabbiyal a'la. Sekali lagi, kalau Bapak-bapak paham, maka nilai sholat Bapak akan dikatakan tinggi derajatnya. Sebab kata Nabi, qimatu sholati ahadikum mayat hamuhu. Ukuran tingkatan sholat seorang di antara kamu tergantung seberapa banyak kamu memahami bacaan dan gerakan dalam sholat. Arti bacaan dan gerakan dalam sholat itu harus kita mengerti betul-betul. Dan untuk itu kita harus belajar. Kita harus paham sebaik-baiknya. Tanpa kita pahami, maka akan tidak ada artinya sholat kita nanti. Padahal dikatakan sholat adalah bagaikan timbangan. Barang siapa yang menyempurnakan, maka akan sempurna baginya timbangannya itu. Akan tetapi barang siapa yang kurang, maka akan terkena ancaman. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Rakawai celaka buat orang yang mengurangi timbangan. Kalau sholatnya berkurang, maka berarti berkurang timbangannya. Kalau paham kita terhadap sholat itu kurang, apalagi kita hanya sholat pipiluan wungkul, maka berarti timbangan amal kita sangat rendah.
Ma'asyiral muslimin, di dalam satu hadis Nabi ada hadis yang berbunyi, kata Nabi, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi syariqatan. Maukah kamu aku beritahu tentang pencuri yang paling jelek, yang paling jahat, maling anu panggoreng-gorengna, pangjahat-jahatna? Mau nggak kamu aku beritahu? Sahabat yang ketika itu ada menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau diberitahu tentang siapa pencuri yang paling jahat, siapa pencuri yang paling jelek. Qala, Nabi berkata, orang yang paling jelek mencurinya adalah alladzi yasrik fi sholatihi. Orang yang mencuri dalam sholatnya. Orang yang mencuri dalam sholatnya. Kila, ditanya kepada Nabi, wa kaifa yasriku min sholatihi ya Rasulullah. Bagaimana ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasulullah? Qala, orang yang mencuri dalam sholat adalah orang yang la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak sempurna dalam rukuknya dan orang yang tidak sempurna dalam sujudnya. Satu hari ada orang yang sholat di samping Nabi. Orang itu pada waktu ruku nggak benar rukuknya. Pada waktu sujud pun nggak benar sujudnya. Maka begitu dia salam, Nabi panggil dia. Kata Nabi, ulangi sholatmu. Orang itu mengulangi lagi sholatnya. Sampai 3 kali dia mengulangi sholat, Nabi masih mengatakan, ulangi. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, apa kesalahanku dalam sholatku? Maka kata Nabi, tadi kamu ruku, belum sempurna ruku, kamu sudah bangun. Kamu sujud, belum sempurna kamu sujud, kamu sudah bangun lagi. Kan tidak ada artinya sholatmu kalau kamu lakukan yang semacam itu. Hadirin, kita masih suka melihat di masjid banyak orang yang sholat yang kadang-kadang rukunya asal-asalan, punggungnya belum lurus, pada waktu ruku dia sudah bangun. Berarti sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna sama sekali sholatnya itu. Belum benar sholatnya. Ketika dia sujud pun belum sempurna sujud, sudah bangun lagi, sudah bangun. Berarti dia tidak sempurna sujudnya, seperti orang tadi. Nabi suruh mengulang sampai 3 kali suruh mengulang. Karena itu judul yang saya berikan pada hari ini, kesempurnaan sholat.
dan khusyuk waktu sholat. Sholat itu harus sempurna, berdirinya harus sempurna, berpakaiannya harus sempurna, semuanya harus sempurna. Syarat-syarat sholat harus sempurna. Kalau orang sholat syaratnya harus bersuci, pada waktu bersucinya pun harus sempurna, harus baik. Wudunya harus baik. Masjid di kita pada umumnya tempat wudhunya kurang mendukung untuk sholat, untuk wudhu sempurna. Saya ulang, tempat wudhu di masjid-masjid kita pada umumnya kurang mendukung untuk bisa wudhu dengan baik. Beda dengan di Mekah, di Madinah, dan di masjid-masjid yang ada di Mekah dan Madinah, dan yang di sepanjang jalan. Tempat wudhu itu mendukung. Orang yang wudhu itu wudhunya sempurna. Bagaimana contoh buktinya? Di Mekah, di Madinah, di tempat wudhu, dimanapun, pada waktu wudhu orang itu duduk. Ayat tempat calik, nah, di kita pada umumnya nggak ada. Di Masjid Amaliyah ada. Masjid Amaliyah ada. Ini di masjid yang dekat rumah saya saja nggak ada. Orang bisa sempurna wudhunya kalau sambil duduk. Karena dengan sambil duduk, ketika dia membasuh tangan, dia membasuh tangan sesuai dengan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran dalam membasuh tangan itu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci tangan sampai ke sikut. Kalau tanpa duduk, kalau sambil berdiri dengan kucuran air, maka wudhunya itu tidak seperti apa yang Allah perintahkan. Sebab nanti wudhunya minal mirfaqor ini ilal yadaini. Minal mirfaqaini ilal yadaini. Dari sikut sampai tangan. Dalam Al-Quran bukan. Minal yadaini ilal mirfaqaini. Dari tangan sampai sikut. Nggak terbalik. Nggak sempurna wudhunya. Ketika membasuh kaki, kalau tidak ada tempat duduk, maka ketika mencuci kaki, orang itu nanti nggak akan menggosok-gosok sela-sela jari. Nggak akan. Kalau pakai tempat duduk, pasti sela-sela jari ini digosok. Tapi kalau tanpa tempat duduk, ya namanya diacungkan karena kucuran cair. Maka berarti wudhunya tidak sempurna. Wudhunya tidak sempurna akan menyebabkan nanti kepada sholatnya berpengaruh. Berarti sholatnya pun tidak baik. Ketika memakai pakaian menutup aurat, perintahnya dalam ayat Al-Quran, perintahnya dalam hadis Nabi, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakaianmu yang terbaik. Zinatukum artinya perhiasan kamu. Pakaian yang paling bagus
inda kulli masjidin, setiap kali kamu sujud sholat. Tidak sedikit orang yang dalam sholatnya itu bajuna asal wae. Gak mau pakai baju yang bagus. Melimu kena, tara siga meli baju. Ari meli baju mah kudu nupang alusna pang mahalna. Ari mu kena, pang murah nanti teh. Malah kadang-kadang mu kena geus 2-3 tahun can ganti-ganti. Tapi baju setiap reka undangan meli baju anyar, ulilis. Berarti dia telah tidak baik dalam menutup aurat. Padahal menutup aurat itu bagian dari kewajiban yang harus dilakukan setiap orang yang sholat. Jarang yang mau beli kena 1 juta lebih. Tapi baju mah 2 juta, 3 juta dipeser. Baju mah hampir setiap tahun meser baju. Kena anu 2-3 tahun teu dipeser teu meser-meser. Teu menta deui. Teu nyuhunkeun deui ka salaki. Alus kene Pak, kana ieu alus kene dah eta mah tong kudu meuli. Harusnya bapak-bapak perhatian. Suka memelikeun baju, lamun geus lila teu menta mukena, tanya kunaon maneh kan menta mukena wae. Kan kudu alus. Nah ini dalam menutup aurat harus sempurna. Nanti dalam rukun sholat, orang itu dalam sholat itu bersuci itu pada hakikatnya bukan lahiriahnya yang harus dibersihkan. Ucapan Allahu Akbar itu bukan hanya ucapan. Tapi ucapan Allahu Akbar itu yang mengandung arti Allah yang paling agung, paling besar. Nah, kalau orang itu dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya dalam hidup sehari-hari pun dia harus Allahu Akbar. Kalau orang dalam sholat sudah bisa mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia akan hidup sehari-hari. Nantinya dia tidak akan mengagungkan orang, tidak akan mengagungkan manusia, tidak akan mengagungkan jabatan, tidak akan mengagungkan harta, tidak akan mengagungkan segala macam, tapi Allah lah yang maha besar. Oleh karena itu kalau orang itu sudah bisa Allahu Akbar dengan baik, begitu dia ucapkan Allahu Akbar, semua menjadi kecil. Oleh karena itu nanti bisa dibaca di sini. Bisa dibaca, akan saya bagikan, dikirimkan nanti Bu Liris. Yang belum ada yang ngirimkan, ayeuna sebab ayeuna abdi menuju di Kilendek ceramahna ayeuna. Mohon atas Biasana di PDF we, Pak. Mohon. Biasana di Isti. Mohon. Ayeuna nuju di Kilendek, kumargi anu Isti di ditu nuju kena Covid. Oh, mohon. Bapak tos Kilendek sekarang. Di Kilendek. Ya abdi di Kilendek. Itu di loji, Pak. Orang yang sudah betul-betul menganggap Allah Maha Besar, begitu dia Allahu Akbar, yang lain semuanya dianggap kecil. Dalam cerita di sini ada beberapa cerita. Di antara ceritanya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kakinya kena panah, nanclem, Nabi Tisna. Oleh sahabat mau dioperasi, mau dicabut. Kata Sayyidina Ali, jangan.
nanti saja kalau aku lagi sholat, cabutlah. Cabut. Betul. Ketika beliau sholat dicabut. Dengerenyet acan. Orang ucapkan, aduh, nggak ada. Setelah dicabut, sudah. Sahabat menunggu dia selesai sholat. Begitu selesai sholat, dia bertanya, kenapa kamu tidak cabut? Kata para sahabat, sudah. Kok nggak tahu, aku nggak berasa? Ya coba kamu lihat. Dilihat, benar. Waktu dicabut, panah tungtungna nyaga. Pasti nyeri. Nah. Tapi karena dia menganggap hanya Allah yang maha besar, yang lain semuanya kecil, nggak kerasa itu. Panah dicabut itu nggak kerasa sama sekali. Orang makan borok itu. Aya reungit oge geus pakpik-puk. Lilis. Iya, abdi Pak. Dicocor reungit. Aya reungit. Iya. Wah, cabok ditu cabok dieu. Bisa jadi eureunnan heula neangan baegon. Payeueun. Sempat heula tah si reungit teh. Karak salat deui. Kenapa? Karena kita baru mulut yang mengucapkan Allahu Akbar. Hati belum. Baru lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati belum. Hati belum. Nah, oleh karena itu, enggak sedikit orang yang dalam sholat itu mencuri. Yaitu enggak sempurna sholatnya. Dalam hadis yang lain di luar yang dicatatkan di sini, termasuk orang yang mencuri dalam sholat itu adalah orang yang ketika sholat lurak lirik kaditu kadieu. Termasuk Syekh Hasan Basri, seorang ulama besar, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan kau ikuti aku. Tadi sholatku separuh sempurna, separuh enggak. Kenapa? Karena pada waktu separuh sholatku, ketika itu enggak ada orang yang lewat di depanku. Tapi di tengah-tengah ada orang lewat di depanku. Aku lihat dia dan aku sangat menghormati dia. Maka kemudian aku melirik dia dan sholatku berubah. Tadi mah bacaanku pendek, tapi rakaat setelah itu aku membaca panjang karena aku ingin didengar oleh orang itu. Berarti dia telah kecurian, kacolong. Hatinya kapincut oleh orang yang lewat. Mungkin kita juga pernah terjadi yang semacam itu. Berarti sholat kita belum menjadi sholat yang sempurna. Termasuk orang yang sholatnya tidak baik. Termasuk orang yang sholatnya tidak baik adalah orang yang sholat masolat tapi maksiat jalan terus. Padahal tujuan sholat, inti sholat itu menurut Allah adalah tanha anil paksa wal munkar.
Sholat itu harus bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah oleh kamu sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau orang itu sholat, tapi nggak bohong masih jalan terus. Sholat, tapi khianat masih jalan terus. Sholat, tapi maksiat masih jalan terus. Maka berarti sholatnya tidak ada artinya. Karena sholatnya sebetulnya belum sempurna. Dia baru lidahnya saja mengucapkan Maha Besar Allah. Dia baru lidahnya saja mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dia baru lidahnya saja mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dia baru lidahnya saja mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dia baru lidahnya saja mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Tapi pada kenyataannya dia masih belum bisa menghormati Allah melebihi penghormatan kepada siapapun juga. Dia masih kadang-kadang karena memikirkan harta dan memikirkan anak masih syok taledor sholat. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surat Al-Munafikun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu dilalaikan oleh urusan anak dan urusan harta. Karena sibuk niangan rezeki, poho sholat, poho puasa, poho zakat, poho haji. Karena urusan anak, lupa halal, lupa haram. Nu penting kahayang anak kacumponan. Maka orang itu nanti dalam sholatnya pasti belum bisa tanha anil fahsya wal munkar. Untuk itu semuanya kita tidak boleh lepas dari menuntut ilmu. Karena itu semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya. Ilmu kita harus sampai ke sana. Oleh karena itu, ajaran Nabi, Pak Yuyun, nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai dibuayan sampai masuk ke liang lahat. Enggak ada istilah geus lain waktu deui aing waekeun nuntut ilmu wae. Enggak ada. Karena nuntut ilmu itu harus dari mulai buayan sampai kita masuk ke liang kubur. Dan perlu bapak-bapak ibu semuanya menyadari
bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib, bukan sunnah. Kalau sekarang sudah diumumkan pengajian tanggal 16, semua anggota MPRI kegiatan apapun wajib ditinggalkan. Kenapa? Karena nuntut ilmu itu faridotun, fardu. Sama fardunya dengan sholat. Orang wajib sholat. Sudah datang panggilan untuk sholat. Kalau dia tidak segera sholat, berarti dia telah melalaikan sholat. Apalagi kalau dia tidak sholat. Seorang muslim ngaji itu fardu, sama dengan sholat. Waktunya sudah ditentukan oleh Ketua MTRI bahwa pengajian bulan ini tanggal 16. Boleh deh, diumumkan lain boleh deh, tanggal 16. Semua anggota majelis harus mengesampingkan semua yang lain. Karena dia kedudukannya sama dengan sholat. Fardu. Thalabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu fardu, lain sunat. Jangan ada yang menganggap menuntut ilmu itu sunat. Kalau orang yang menganggap menuntut ilmu itu sunat, mungkin bakal dikesampingkan. Kusebab incu, kusebab anak, kusebab dagangan, kusebab pegawaian, akan ditinggalkan untuk ilmu itu. Kemana atuh? Urusan dagang, urusan jalan-jalan. Jadi gue Pak Ibu Lislis. Bu, hapunten abdi teu tiasa ngaos. Kalarsan yang murang kali ngerajak piknik. Itu alasan yang tidak bisa diterima oleh Allah. Bukan oleh saya, Pak. Adik saya mah masa bodoh teh. Tapi Allah tidak menerima. Karena nuntut ilmu itu fardu. Jalan-jalan wajib, sunat, mubah, atau haram. Mana yang akan didahulukan? Jalan-jalan atau ngaji? Boleh deh. Mana yang akan didahulukan? Ngaji, Pak, ngaji. Harusnya ngaji. Menuntut ilmu itu harus ada dua. Ngaji itu harus ada dua. Ada guru, ada jamaah. Jamaah wajib. Guru pun wajib. Oleh karena itu saya kesibukan apapun, saya tetap menyisihkan waktu untuk ngaji. Karena fardu. Tidak akan terjadi pengajian ini kalau saya enggak muncul di hadapan ibu. Dan saya berarti wajib. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu harapan saya ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Fardu bukan sunat. Dan
Kalau Bapak, Ibu semuanya sudah bisa menjadi orang yang ngerti ilmu agama, derajat Ibu dan Bapak itu tinggi sekali di sisi Allah. Karena Allah berfirman, yarfa'illah, Allah mengangkat derajat manusia, manusia. Manusia yang bagaimana? Alladzina amanu, manusia yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Waladina utul ilma, dan orang yang di samping beriman dia punya ilmu akan diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Enggak sama. Kenapa? Karena nantinya Pak Anton, puasa orang yang puasanya pakai ilmu dengan puasa orang yang tanpa ilmu beda. Beda derajatnya nanti. Sholat yang orang itu sholatnya dengan ilmu, dengan sholat yang orang itu sholatnya nggak pakai ilmu, beda derajatnya. Haji, orang pergi haji akan berbeda derajatnya orang yang pergi haji pakai ilmu dengan orang yang pergi haji tanpa ilmu. Nggak akan sama bagaimanapun juga. Nanti di sini dalam fotokopian yang saya sebarkan pada bapak-bapak dan ibu, ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Innar rajulaini la yakumani fis shalah. Sesungguhnya Pak Yuyun, ada dua orang laki-laki yang berdiri melaksanakan sholat bersama-sama, berdampingan. Waruku ahuma wasujudahuma wahidun. Rukunya, sujudnya satu, sama. Rukunya bareng. Sujudnya pun bareng. Wa innama baina sholatihima, tetapi nilai sholat kedua orang itu kama baina samawati wal ard. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang sholatnya pakai ilmu dengan orang yang sholatnya tanpa ilmu, itu derajat nilai sholatnya akan antara langit dan bumi. Oleh karena itu jangan menganggap sepele pelajaran sholat. Sholat aing kileletik yang diajar sholat. Betul. Enggak salah. Saya juga dari kecil belajar sholat. Tapi saya baru paham tentang arti gerakan dan bacaan sholat itu setelah dewasa. Malah setelah saya diberi julukan oleh orang kiai. Tadi nama tengah sujud. Allahu Akbar we. Assalamualaikum we. Oleh karena itu dulu kerletik malah assalamualaikum ke assalamualaikum. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kenapa disuruh salam? Kenapa orang habis sholat itu kudu salam? Itu dia harus belajar. Harus tahu perintah salam itu. Perintah salam itu adalah bersumber
dari apa yang Nabi katakan, as-shalah mi'rajul mu'minin. Pak Anton, salat itu mi'raj bagi orang yang beriman. Karena salat itu mi'raj bagi orang yang beriman, berarti ketika orang salat itu dia lagi naik, meninggalkan semua yang di alam dunia. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan kebunnya, dia tinggalkan pasarnya, dia tinggalkan kantornya. Semuanya dia tinggalkan. Dia menghadap Allah. Mi'raj. Itu kata Nabi. Oleh karena itu setelah dia selesai sholat, dia bertemu lagi dengan orang. Dia kembali lagi ke kehidupan semula. Oleh karena itu ucapkanlah salam. Ke kanan, assalamualaikum. Sambil ngangkat tangan. Kiri, assalamualaikum. Artinya bertemu kembali. Oleh karena itu, orang yang ngerti nggak akan mungkin ketika mengucapkan salamnya itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia akan jelas mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kenapa? Karena dia ngerti. Kenapa disuruh salam? Karena dia ngerti apa artinya salam. Ketika dia mengawali salat, karena dia ngerti Allahu Akbar itu artinya menyanjung mengagungkan Allah. Allah yang maha agung, maha besar. Maka dia akan mengucapkan Allahu Akbarnya itu dengan pasti. Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar. Tidak. Tidak mengucapkannya Allahu Akbar. Tidak. Bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamdah. Yang lain mendengar Rabbana walakal hamd. Jadi jawabannya begitu. Kenapa? Ngerti. Oleh karena itulah ini saya mengajak untuk memahami sholat, menyempurnakan sholat, dan menjaga kehusuan sholat. Sholat akan khusyuk kalau kita paham semua gerakan, maksudnya perintah itu semuanya, kita paham semua bacaan, apa sebetulnya perintah bacaan itu, artinya dan maksudnya, insya Allah kita akan khusyuk. Insya Allah kita akan khusyuk. Tapi kalau kita nggak paham, sulit bisa khusyuk. Sulit untuk bisa khusyuk. Akan terjadilah sholat kita itu hanya asal-asalan. Begitu Bapak-Bapak. Masih ada waktu 7 menit lagi kalau sampai 1 jam. Tadi 9:10, sekarang 10:03. Kalau ada yang akan ditanyakan, ditanyakan. Tapi kalau untuk fotokopian, boleh insya Allah engine ku abdi dipintun. Atuh nganggo PDF ya teh sawios Bapak. Kan? Nganggo PDF ya dikirim pakai di WA nganggo PDF biasa. Iya bisa. Mangga. Ada 2. Biasa engke we ku Bu Qadir caket atuh Bapak ke saket tenan epul ka Bapak. Mangga. Jadi ayat 2 ya materina. Mohon, mangga. Kahiji keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua kesempurnaan sholat dan khusyuk sewaktu sholat. Mohon. Ada 2. Iya Pak.
Sholat Enggak siang sempurna di kandang. apa yang saya Oh sampaikan. iya, Bu Kodir, ayah aja Bu Kodir, kayak Bu Mohon. Kodir Pak, Epul ka Bapak sakat tenang. Siang. Siang. Ada nanti bisa diambil atau nanti besok pagi saya kirimkan. Kudu nu biasa ngirim Pak lirik. Biasa ngirim itu di loji. Oh, mohon. Atau Epul tos biasa ka Bapak pan, Bapak. Tos kayak insya Allah kayak bias kayak Ayeuna abdi digelendek Di Neng Nia we, kayak babi Bapak angkat. mohon titipkan ke Neng Nia. Iya, mangga. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan untuk ditanyakan. Mohon mangga Saya mau Bapak tanya Ibu. Pak Kiai. Oh, mangga Pak Anton. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan nih Pak Kiai. Mangga. Nah, yang pertama adalah saya pernah mendengar istilah sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, ini yang saya agak apa ya? Agak bingung gitu loh. Sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, apakah sholatnya itu khusyuk atau tidak gitu loh? Atau apa seperti apa gitu yang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban? Itu pertanyaan pertama Pak Kiai. Kira-kira maksudnya apa gitu loh? Apakah memang sholatnya tidak khusyuk atau tidak pakai ilmu, asal sholat aja gitu? Nah itu yang saya masih rancu dengan istilah itu gitu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa sholat itu yang akan dihisap pertama kali adalah sholatnya nanti di hari kiamat. Nah, kira-kira ini sholat yang seperti apa sih yang mau dihisap gitu loh? Artinya gini, apakah gerakannya yang diutamakan atau apanya gitu loh? Atau mungkin seperti Pak Kiai tadi sampaikan, apakah dia menggunakan ilmunya atau gimana gitu loh. Jadi yang prioritas utama yang dihisap sholatnya itu apa gitu loh. Itu aja Pak Kiai. Nuhun atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Anton. Pertanyaan anak saya. Yang pertama, kata-kata orang yang mengatakan saya masalah ngagugurkeun kewajiban mungkul. Itu ada orang yang berkata begitu. Karena itu dia asal geus salat rek bener salatna, rek henteu salatna, nu penting aing geus salat. Maka salat yang semacam ini bukan salat yang dimaksud oleh Allah. Sebab maksud Allah dalam ayat Al-Quran yang tadi saya baca, surat Al-Ankabut, Allah berfirman, wa aqimis sholat, dan dirikanlah oleh kamu sholat. Aqimis sholat bukan wa ma as-sholat, wa ma as, tapi wa aqim, tegakkan sholat. Artinya sholat itu harus menjadi pewarna kehidupan kita, harus membimbing kita agar hidup kita itu ruh sholat ada pada kehidupan kita. Orang itu sudah baik sholatnya kalau hidupnya itu sudah dijiwai oleh ruh sholat. Apa ruh sholat? Yang pertama mengagungkan Allah. Yang kedua berhubungan dengan manusia dengan baik. Takbir, salam. Takbir, hubungan dengan Allahnya baik. Salam, hubungan dengan manusianya baik. Penjabarannya dalam semua bacaan dan gerakan sholat, penjabaran dari memahaagungkan Allah dan
berhubungan baik dengan sesama manusia. Belum bisa dikatakan orang itu baik kalau hanya sholat ngan ngagugurkeun kewajiban wungkul. Sebab Allah tengah hutangan. Allah tidak memberi hutang apa-apa pada kita. Sholat maka kewajiban. Sholat itu kewajiban kita. Bagaimanapun juga. Untuk apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat intinya semua ruh jiwa sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saya harus menerangkan ini. Nantilah pada kesempatan lain. Saya harus menerangkan kenapa ruku, kenapa tidak, kenapa sujud, kenapa duduk antara dua sujud, kenapa duduk antara dua sujud bacaannya ini. Itu harus saya terangkan. Baru bisa nanti Bapak mengerti tanha anil fahsya wal munkar itu apa. Nanti insya Allah, Pak Anton, insya Allah kita ketemu lagi nanti pada waktu. Yang kedua, tadi Yang kedua, sholat yang dianggap khusyuk. Yang pertama diperiksa. Yang dihisap. Yang Pertama dihisap. yang dihisap. Kira-kira apa gitu prioritas Allah yang dihisap tuh apanya gitu loh? Apakah Baik. gerakannya atau Apakah bacaannya? atau ilmunya atau apa gitu? Pak Anton baca, ya. Pak Anton baca hadisnya belum sempurna, Oh, ya. belum lengkap. Ya. Kalau Pak Anton lengkap bacanya ngerti. Oh iya. Ya nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Pak Anton baru baca sampai di situ. Ya. Yang pertama akan dihisab amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Koma di situ. Ada lanjutannya. Fa in sholuhat, kalau sholatnya itu baik, baik syaratnya, baik rukunnya, baik sunat-sunatnya, kubilat diterima syairu amalihi semua amalnya. Karena kalau orang itu sudah baik sholatnya, pasti mual goreng akhlaknya. Pasti mual gede bohong. Pasti mual korupsi. Pasti mual jahat. Kalau orang itu sholatnya sudah baik. Sebab isi sholat itu adalah mendidik manusia agar dia itu baik. Ya, berarti Buliris abdi kedan nerangkeun eta mungkin insya Allah. Insya Allah di acara. Ya, nanti pada Pak Anton kesempatan yang lain. Ya. Jadi dengan demikian kalau Pak Anton apa yang diperiksa, baikkah sholatnya? Ya. Penilaian baik atau tidak sholatnya, baik enggak syarat sholatnya, baik enggak rukun sholatnya, baik enggak sunat sholat, semuanya. Fa in sholuhat, kalau baik, kubilat diterima syairu amal. Itu pantannya. Ya, nuhun, nuhun, Pak Kiai. Ya, barangkali nanti bisa diulang, Pak, karena kita pernah melaksanakan Bapak waktu di Kersidenan itu memberikan praktek sholat khusyuk ya, Pak, pernah gitu. Ya perlu barangkali nanti diulang lagi. Boleh. Mangga Bapak Ibu, mohon bilih aya nu bade ditareskeun.
Mangga Pak Yuyun. Eh, Pilih ayat Tarosan, mangga Pak Yuyun. Oh, yang bertanya tuh yang datang aja ya, yang virtual nggak bisa bertanya. Kenapa Bu? Yang untuk bertanya itu yang hadir di tempat. Enggak. Yang Boleh. Ibu bisa bertanya tidak ya Bu ya? Iya boleh, mangga. Ini kan semua Zoom. Ini Ibu siapa? Ibu Isti. Ibu Isti. Iya, putra Bapak apa mangga? Mohon mangga, mangga. Ada yang ditanyakan Ibu? Ada yang Oh ditanyakan? iya, Mangga ada silakan. Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi Pak Gai, saya mau bertanya, ini yang suka ganjel di hati gitu ya. Kalau sholat itu kan tanpa surat Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kemudian surat Al-Fatihah itu dimulai dari apa sampai apa. Kemudian begini Pak Kiai, kalau di Mekah, Madinah itu setahu saya juga nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini ke adik saya laki-laki gitu ya, saya pernah bilang gini, atau sholat di masjid sana. Saya bilangnya, di situ nggak pakai Bismillah. Nah kok begitu Pak Kiai? Terus minta penjelasan supaya saya juga bisa ngasih ke adik saya. Ya. Nah begitu saja Pak Kiai. Kiai, Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Baik. Al-Fatihah disebut juga Sab'ul Masani. 7 puji-pujian kepada Allah. Ya. Di dalam kitab Injil sudah ada diterangkan bahwa akan turun nanti 7 halilintar. Nah, yang dimaksud 7 halilintar adalah Fatihah. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud Al-Fatihah itu termasuk Bismillah. Jadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 7. Kalau Bismillah nggak dibaca berarti 6. Hanya karena Bismillah ini semua surat ada, maka ada yang mengatakan bahwa tidak harus dibaca Bismillahnya dengan suara yang keras. Yang keras. Cukup dibaca di dalam hati. Tapi kalau Ibu sholat di Madinah, kita umroh Bu, sekarang yuk. Mangga Pak. Alhamdulillah. Kalau Ibu sholat di Madinah, maka kalau di Madinah Bismillahnya itu dibaca, hanya tidak keras, tapi kedengaran. Dalam hati. Bukan dalam hati diucapkan. Dia akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tadi nggak keras, tapi Alhamdulillahirabbil alaminnya keras. Jadi pada hakikatnya dibaca, cuman tidak dikeraskan. Begitu Bu ya? Ya. Kita tapi juga kalau banyak yang begitu. Ya Bapak, kalau yang makmum gitu, apa harus baca dalam hati apa bagaimana ya? Kalau makmum kita baca sendiri, baca aja. Baca, oh iya iya. Ya terima kasih Bapak penjelasannya. Iya, mangga, ya sama-sama tuh. Mangga barangkali yang lain mumpung masih ada Pak Kiai, ada waktu. Ada yang mau bertanya? Mangga Pak Yuyun. Saya deh Rupina. Saya deh, mohon saya deh. Ya,
kita saja melakukan. Ya kalau begitu barangkali Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mohon Pak Ketua MTRI untuk menyampaikan sambutannya Pak Badrul. Ya mungkin Pak Badrul belum bisa nyambung dengan kita. Untuk itu barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai, terutama di dalam menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimat, dan mudah-mudahan juga menuntut ilmu ini bisa melancarkan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila di dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon Bapak Kiai nanti bisa menutup dengan doa untuk peningkatan keimanan kita, kesehatan kita, dan untuk keberkahan kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang belum bisa hadir pada acara ini di lain kesempatan bisa seluruhnya hadir, karena tholabul ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Kami persilahkan Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Para jamaah sekalian yang menutup acara pengajian kita panjatkan doa, minta dan harapan kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini dapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan bulan yang akan datang, kita masih bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita mencari tambahan bekal buat kehidupan kita di akhirat. Karena cepat atau lambat kita semuanya akan menghadap Allah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa awwalina. Salim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bina ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Amin. Amin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin wa Amin. ij'alna min ibadika sabirin. Amin. Waj'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika. Amin. Waj'alna min ibadika mukhlishina fil ibadah. Amin. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, mudah-mudahan kita semua senantiasa dan diberikan kesehatan, terutama Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai selalu Amin, dalam amin. keadaan sehat walafiat sehingga Amin. kita bisa dibekali terus dengan ilmu. Sekali lagi kami terima kasih, sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang alhamdulillah pada siang hari ini yang hadir ikut dalam pengajian ini ada sekitar 30 orang. Mudah-mudahan nanti di bulan depan, insya Allah bulan Sa'ban menjelang Ramadan, mungkin kita masih melalui virtual karena virus semakin meninggi. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita bisa bertemu dalam acara halal bihalal secara bertemu langsung atau fisik. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Pak Hidayat juga ini ada Pak Hidayat, Bu Yayu dan Bu Pak Yuyun, Ibu Yuyun, hatur nuhun. Mudah-mudahan biasa ngiring deui di waktu nu bade dongkap ibunya. Hatur nuhun pisan kasadayana. Mohon kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin di kantor PWRI ya. Oh, alhamdulillah, mohon. Oh, di Nadia. PWRI-nya banyak, mohon. Nuhun Pak Hidayat, mang nyalira wae. Serang bowo ya duaan. Bu Qadir ya